dongeng, dan legenda. Anggun Nantongga. Anggun Nantongga adalah seorang pemuda tampan dari Kampung Dalam, Pariaman, Sumatera Barat. Ia memiliki gelar Magek Jabang. Ibundanya, Gantosani, meninggal dunia tidak lama setelah melahirkan Anggun, sementara ayahandanya pergi bertarak ke Gunung Ledang. Sejak kecil, Anggun diasuh oleh saudara perempuan ibundanya yang bernama Sutosuri. Anggun tumbuh menjadi pemuda tampan, cerdas, dan mahir dalam berbagai keterampilan seperti silat, berkuda, mengaji Quran, dan ilmu agama. Sejak kecil, Anggun telah dijodohkan dengan Gondan Gondoria, anak dari saudara laki-laki ibundanya. Pertandingan di Sungai Garinggiang. Suatu hari, Anggun mendengar kabar tentang pertandingan di Sungai Garinggiang yang diadakan oleh Nangkodo Baha untuk mencari suami bagi adiknya, Intan Korong. Anggun meminta izin pada Mande Sutosuri untuk mengikuti pertandingan tersebut. Meskipun awalnya menolak karena Anggun sudah bertunangan dengan Gondan Gondoria, akhirnya Mande Sutosuri mengizinkan Anggun mengikuti pertandingan tersebut. Dengan keahliannya, Anggun dengan mudah memenangkan berbagai pertandingan seperti catur, menembak, dan menyabung ayam. Namun, Nangkodo Baha merasa malu dan mengejek Anggun karena tidak menyelamatkan ketiga mamaknya yang ditawan oleh bajak laut di Pulau Binuang Sati. Mencari ketiga mamaknya, Anggun segera pulang untuk meminta izin pada Mande Sutosuri dan tunangannya Gondan Gondoria untuk menyelamatkan ketiga mamaknya, yaitu Mangkudun Sati, Nangkodo Rajo, dan Katik Intan. Mande Sutosuri mengizinkan, sementara Gondoria meminta Anggun membawakan oleh-oleh berupa benda-benda dan hewan langka sebanyak 120 buah. Dengan ditemani pembantu setianya, Bujang Salamat, Anggun berlayar ke Pulau Binuang Sati dengan kapal bernama Dandang Panjang dan Nahkoda Ciameh. Setelah pertempuran sengit, Bujang Salamat berhasil membunuh Panglima Bajau dan mereka menaklukkan pulau tersebut. Anggun berhasil menemukan salah satu mamaknya, Nangkodo Rajo, yang dikurung di kandang babi. Nangkodo Rajo memberitahu Anggun bahwa burung nuri yang dicari ada di Kuala Kota Tanau. Nantongga menikah dengan Adami Sutan. Anggun tiba di Kuala Kota Tanau dan menemukan burung nuri milik putri mamaknya, Putri Adami Sutan. Putri Adami Sutan setuju memberikan burung nuri tersebut dengan syarat Anggun menikahinya. Setelah menikah, burung nuri tersebut terbang ke Pariaman dan memberitahu Gondan Gondoria tentang pernikahan Anggun dengan Putri Adami Sutan, membuat hati Gondan hancur. Kepulangan dan akhir kisah. Merasa rindu dengan kampung halamannya dan tunangannya, Anggun kembali ke Pariaman, meninggalkan istrinya yang tengah hamil. Kabar kepulangan Anggun membuat Gondan melarikan diri ke Gunung Ledang. Anggun mengejarnya dan berjanji akan menikahinya. Gondan akhirnya luluh dan kembali ke Pariaman. Namun, Tuanku Haji Mudo menyatakan bahwa Anggun dan Gon tidak bisa menikah karena mereka saudara sepersusuan. Mereka hanya bisa berjodoh di akhirat. Akhirnya dikisahkan bahwa Anggun, Gondan, dan Ku Haji Mudo naik ke langit, meninggalkan dunia ini. Penipuan Malince Ameh. Sementara itu, di Pariaman, Malince Ameh yang telah berbohong tentang nasib Anggun Nantongga, berusaha mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Setelah menyampaikan kebohongan bahwa Anggun telah ditawan oleh Panglima Bajau dan bahwa ia harus menjadi pemimpin di Kampung Dalam, Pariaman, Malince Ameh kemudian mengirim utusan untuk meminang Gondan Gondoria. Gondan Gondoria, yang masih berduka dan percaya akan kebohongan Malince Ameh, menolak pinangan tersebut dengan alasan masih menunggu kabar pasti tentang nasib Anggun. Kepulangan Anggun Nantongga. Ketika Anggun Nantongga kembali ke Pariaman, ia segera mengetahui pengkhianatan Malince Ameh. Ia berhasil membongkar kebohongan tersebut dan mengembalikan posisi kepemimpinan kepada yang berhak. Malince Ameh diusir dari kampung dan nama baik Anggun Nantongga dipulihkan. Pertemuan kembali dengan Gondan Gondoria. Anggun segera mencari Gondan Gondoria yang telah melarikan diri ke Gunung Ledang. Dengan bantuan Bujang Salamat, Anggun berhasil menemukan Gondan dan membujuknya untuk kembali ke Pariaman. Meski hatinya hancur, Gondan akhirnya bersedia kembali setelah Anggun menjelaskan semua yang terjadi dan menunjukkan ketulusan cintanya. Restu yang tak tercapai. Setelah kembali ke Pariaman, Anggun dan Gondan menemui Tuanku Haji Mudo untuk meminta restu pernikahan mereka. Namun, Tuanku Haji Mudo mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat menikah karena hubungan saudara sepersusuan. Pernikahan mereka tidak diizinkan di bumi dan hanya bisa terjadi di akhirat. Menyadari takdir mereka, Anggun dan Gondan memutuskan untuk menerima nasib tersebut dengan ikhlas.
Mereka menjalani kehidupan masing-masing dengan tetap menjaga hubungan yang baik dan saling mendukung sebagai saudara. Keduanya menjadi sosok yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat Pariaman. Akhir kisah. Anggun Nantonga dan Gondan Gondoria tetap dikenang sebagai pasangan yang menghadapi banyak rintangan dan cobaan. Kisah mereka mengajarkan tentang kesetiaan, keteguhan hati, dan penerimaan takdir. Hingga kini, legenda Anggun Nantonga tetap hidup dalam cerita rakyat Sumatera Barat, menjadi warisan budaya yang berharga bagi generasi berikutnya.